صلوا على محمد اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham ghafiriz dzunubi wal asam qabilit taubati wan nadam alladzi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi ta'alimil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'aliyin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa ibadil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Wa nakhususan mu'allif hadzal kitab Al-Imam Al-Alam Ahmad bin Husain Asy-Syarbabi Suja' wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, anallaha yaghfir lahum dzunubahuma wa yarhamuhuma wa yulid darajatihima fil jannah. Nafa'ana Allah bima wa bi'ulumima fid darain. Lana lahuma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radul muhtaramin yang saya muliakan taat ini, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh, para ustadzah, para hujat di lingkungan Masjid Jami' Al-Bayyinah, tentunya Bapak DKM beserta seluruh jajaran pengurusnya, Ustadz Doni dan para ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Bayyinah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita pertemuan yang ke-31 dah Pak. Salah ketiknya itu. Udah agak lumayan. Jalan 2 tahun lebih berarti Pak ya. 2 tahun lebih, alhamdulillah istiqomah. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Ada yang biasa ini Pak, jadi petugas pemulasaran jenazah? Ada? Sama itu, ini loh Pak, itu profesi yang langka itu Pak. Iya benar, di lingkungan kita aja petugasnya cuma satu, udah sepuh. Bayanginnya nanti kalau beliau udah berpulang tuh yang gantiin siapa gitu. Iya ini Pak, saya punya pengalaman khusus ini. Gara-gara pemulasaran jenazah ini, kan jarang yang bisa, karena butuh mental kan. Saya tuh ingat waktu saya masih kerja di penerbit. Makanya ini profesi yang paling dicari Pak. Kalau ada yang bisa ini cari kerja gampang Pak.
Di rumah sakit itu kan butuh, di kamar jenazah butuh ini Pak, dan itu jarang yang lamar. Di rumah sakit, mohon maaf, rumah sakit istri saya Hermina itu aja kurangan ini Pak. Ya gini-gini nih, ya orang sepele. Di kampung kita kan biasanya kalau ada ini satu aja yang diandelin itu kan. Kalau yang ada petugasnya itu manggil itu dibagi-bagi. Kalau dia sakit atau apa ya nggak ada bisa berangkat aja kan repot. Makanya saya tuh pernah ingat waktu masih di Penerbit itu ada seorang itu orang ya punya keberanian, punya jadi memang tugasnya ini sampai diangkat jadi PNS ya gara-gara ini Pak, ditugaskan di rumah sakit Darmais gara-gara pemusnahan jenazah ini. Pendidikannya nggak jelas Pak, cuman dari PNS gara-gara ini pemusnahan jenazah. Karena ini profesi kadang-kadang orang nggak terpikir, nggak terbayangkan, padahal ini yang sangat penting dibutuhkan masyarakat. Dan orang kalau kuliah ngambilnya kan yang macam-macam, nggak ada jurusan begini nih, padahal ini sangat penting. Makanya kalau di lingkungan kita kan sangat penting. Makanya ini yang udah pernah ini jenazah langsung siapa? Pak Haji Amir udah? Saya juga belum ya, takut. Jadi ini penting ini bagi kita. Iya. Ya rata-rata kadang-kadang kita itu begitu, kalau masih ada yang petugasnya nah kita serahkan. Kita sendiri kadang-kadang padahal ini penting kan, yang terutama itu kan memang untuk keluarga kita itu bagusnya kan kita sendiri yang melakukan pemulasaraan itu, melakukan mulai dari pemandian, terus kafan itu kan yang paling bagus kita sama keluarganya sendiri, kita mahramnya sendiri. Baik, kita baca seperti biasa. Sebelum kita baca bareng-bareng, mari sekali lagi kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan sehat, afiat, umur yang panjang, barokah, rezekinya banyak, berlimpah, diberikan kita oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khatimah ala hadin niyah wa ala kunyatin solihah fa ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fima yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi was salati 'alaihi wa dafnihi. Fasal yang membicarakan atau terkait tentang mayit, yaitu kewajiban terhadap mayit, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa yalzamu, dan menjadi ketetapan ala tariqi fardil kifayah, secara fardhu kifayah fil mayiti, dalam hal mayit, arba'atu asya'a, 4 hal. Jadi ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap mayit khususnya sama muslim, atau ada 4 hal. Tapi ini wajibnya wajib kifayah ya, dalam arti apa? Kalau udah ada yang melakukan, nah ini masalahnya, karena kifayah asal udah ada petugasnya kita ya udah beres, kita serahkan ya, emang wajib kifayah. Dan ketika udah ada yang melakukan, tidak ada, udah gugur atas yang. Tapi kalau nggak ada yang lain, itu menjadi fardu ain. Misalkan cuma berdua nih, kita berdua, mohon maaf, saya sama Pak Haji Mahmud jalan-jalan ke tempat kemana yang sepi, tiba-tiba Pak Haji Mahmud mohon maaf Pak Haji ya kena serangan jantung misalkan, saya berdua sama Pak Haji Mahmud, berdua doang. Nah ini saya menjadi fardu ain melakukan pemulasaraan terhadap Pak Haji Mahmud, karena saya sendirian, jadi yang tahu hanya saya, yang berhadapan dengan Pak Haji Mahmud hanya saya, ini menjadi fardu ain. Tapi kalau di hadapan orang banyak gini, kewajiban itu hanya bersifat fardu kifayah. Jadi kalau sendiri berdua tahu-tahu salah satu, ini menjadi fardu ain. Makanya harus tahu juga ini. Maksudnya kewajibannya ada terhadap mayit ada 4. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa? Yang pertama ghusluhu, yaitu kita memandikan mayit. Wa takfinuhu, yang kedua kita mengkafankan mayit. Wassalatu alaihi, kita mensalatkan
mayit, terus yang terakhir wa dafnuhu, kita menguburkan mayit. Wa illam ya'mal bil mayit illa wahidun ta'ayyana alaihi. Tapi yang saya sebutkan, jika tidak ada yang tahu, hanya kita berdua misalkan tadi seperti kita contohkan, maka hukumnya menjadi ta'ayyana alaihi, menjadi fardu ain. Jadi kewajiban terhadap mayit di sini disebutkan dalam terjemahan juga memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya. 4 ini yang biasanya yang krusial itu ya di pertama dan kedua, memandikan sama mengkafani. Nah, ini yang memang agak biasanya orang-orang tertentu, karena kalau India tadi lagi-lagi dibutuhkan mental. Kadang kita orang tua sendiri yang berpulang atau kerabat kita sendiri yang berpulang, memandikannya aja kadang kita wakilkan kepada orang lain, padahal sebenarnya yang paling penting ya kita lah, keluarganya kita, apalagi untuk yang terakhir kali kan, misalkan keluarga kita atau kerabat kita yang berpulang, ya yang paling utama ya kita, gitu kan. Bahkan Rasulullah kan mengatakan kan, seandainya kamu pas ngobrol-ngobrol sama Aisyah itu kan, seandainya engkau meninggal lebih dulu Aisyah, maka aku pasti akan memandikanmu, akulah yang akan memandikanmu, suami istri, ya itu kan. Boleh, tapi nanti pas sudah selesai ya yang orang lain, kerabatnya perempuan yang mewudukkan, ya kan. Tapi kalau mandikan boleh, Nabi kan begitu mengatakan seperti itu. Jadi begitu. Jadi emang yang bagus keluarganya, misalkan mohon maaf orang tua kita atau apa, soalnya apa terkait dengan mayit itu jangan sampai orang lain. Kadang-kadang kan ada namanya orang tuh nggak sempurna kan tadi ya. Kadang-kadang kalau orang lain yang memandikan, mohon maaf, kok ada aibnya, ada kecacatannya, ada kekurangan atau ada kejanggalan-kejanggalan dalam hal tadi memandikan, kadang-kadang namanya orang lain nggak bisa menjaga aib atau apa, malah diomongkan ke orang lain. Makanya yang paling utama sebenarnya keluarganya sendiri. Kenapa ya, kalau keluarga kan ada sesuatu yang kurang benar atau ada sesuatu yang nggak bagus, ya namanya keluarga kan akan dijaga baik-baik. Karena apa? Itulah beratnya dari petugas pemulasaran jenazah, jadi tukang mandiin jenazah kok mulutnya bocor. Repot itu kan, ada ancamannya, ya kan. Masuk kamar mandiin jenazah ada cacatnya mayat jenazah, diceritain ke orang lain, wah repot itu, ancaman hadisnya ada. Makanya kan itu, makanya jadi orang-orang yang terlatih, makanya kan orang-orang yang biasa ini yang karakternya bagus lah bahasanya, karena itu terkait dengan nanti apa namanya rahasia orang lain atau macam-macam. Jadi itu yang pertama, itu mandikan, apa mengkafani, mensolatkan. Wa in kana wa amal mayyitul kafiru fasholatu alaihi haramun harbian kana adaman. Jika mayitnya itu jenazahnya itu orang kafir, maka atas kita orang muslim melakukan sholat terhadap orang jenazah kafir itu hukumnya haram. Ini yang di poin-poin berikutnya, ini jenazah orang kafir baik ini maksudnya kewajiban terhadap orang muslim ya, bukan sama kalau antar mereka kan gak ada urusan sama kita kan. Maksudnya itu atas diri kita itu hukumnya bagaimana jika ada orang kafir meninggal, ya ini kita tidak punya kewajiban untuk apa namanya mensolatkan, itu haram kalau orang kafir baik itu kafir harbi maupun kafir dhimmi. Wa yajuzu ghusluhu fil halin, tapi boleh kok kita memandikan, misalkan bantu, misalkan ada tetangga kita misalkan, ini kita boleh wa yajuzu ghusluhu fil halin, boleh kita membantu memandikan. Wa yajibu takfinu dhimmi wa dafni, wajib bagi kita orang-orang muslim itu untuk apa namanya mengkafani orang kafir dhimmi wa dafnihi, dan memakamkan. Jadi kalau ada orang kafir dhimmi itu apa sih? Kalau dalam negara Islam ada dia itu orang kafir tapi dia mengikuti aturan negara Islam, dia membayar apa namanya, kalau dalam kafir dhimmi ada upeti atau membayar semacam apa ya, pajak lah pada negara. Pokoknya dia bukan orang yang rese lah, maksudnya orang non muslim tapi nggak rese mengikuti aturan negara. Seandainya itu negara Islam, dia mengikuti aturan negara Islam, itu mau tetap wajib bagi kita. Itu jika orang muslim ada orang semacam itu kafir dhimmi meninggal, kita wajib untuk mengkafani dan apa namanya menguburkannya. Untuk ikut wajib mengkafani, ada kewajiban kifayah atas kita untuk apa namanya mengkafani dia, apa menguburkan dia, tapi bukan kafir harbi atau orang yang keluar dari Islam.
Wa amal muhrimu, dan adapun orang yang ihram idza kufina fala yasturu ra'sahu. Kemudian kalau ada orang yang meninggal tapi dia dalam keadaan sedang ihram, baik dia ihram haji maupun ihram umrah, maka kalau dia laki-laki pas meninggal, pas dikafani, kepalanya nggak boleh ditutup. Kalau kita kan orang yang dalam posisi normal ini kan kalau dikafani kan tutup semua. Kalau orang yang dia ihram, maka kalau kita meninggal lagi umroh gitu kan, kita lihat orang meninggal di pas saat umroh kan dibawa di Masjidil Haram itu disolatkan kan, kepalanya nggak ditutup kalau dia dalam keadaan ihram. Jadi itu. Jadi terus kalau perempuan dia dalam keadaan ihram juga nggak boleh ditutup walau wajhul muhrimati. Kalau perempuan kan kalau meninggal, kalau dikafani harus ditutup mukanya. Nah, tapi kalau dalam keadaan ihram nggak boleh wajahnya ditutup. Nggak boleh juga ketika dimandikan atau pas ketika dalam dia posisi ihram diberi wangi-wangian yang terakhir itu nggak boleh juga. Karena apa? Terkait dengan muharramatul muhrimah. Jadi yang diharamkan pada saat ihram itu nggak boleh dilaksanakan pada ketika orang itu meninggal. Nggak boleh dipakai wangi-wangian, wajahnya nggak boleh ditutup. Atas dia terkait seperti itu kan pada orang ihram. Jadi seperti itu. Wala hurmatul muhrimi. Jadi wa amma syahid wasnani, dan ada dua orang. Bismillah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasnani, dan ada dua orang. La yuksalani, yang tidak usah dimandikan siapa isnani, wala yusalla alaihima, dan tidak usah disolatkan siapa isnani. Jadi ada dua orang, ada dua jenazah yang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib juga disolatkan. Siapa itu jenazah yang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan? Yang pertama yaitu asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, yaitu orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Jadi kalau ada orang yang jelas-jelas meninggalnya itu berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meninggal terbunuh dalam peperangan itu, dia nggak usah dimandikan, disolatkan, terus dibungkus gitu aja sama baju-bajunya, terus dikuburkan. Nah itu, ini dasarnya apa? Ini dasarnya hadis Nabi riwayat Anas bahwa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatlahudin bidafnihin fi dimaihim falam yughassalu walam yusalla alaihim. Jadi dalam hadis riwayat Anas itu bahwa Nabi memerintahkan terhadap orang-orang yang gugur pada saat perang Uhud itu. Perang Uhud kan ingat banget kan, ya kita sebenarnya nggak kalah, cuman karena inilah pentingnya kita sebagai anak buah, sebagai rakyat ikut pimpinan itu seperti ini, pelajaran dari perang Uhud ini ya, Nabi bilang waktu itu, Nabi itu orang yang sangat demokratis, makanya pada saat mau perang Uhud itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Sebenarnya Nabi itu ingin menerapkan, karena perang Uhud itu mau diserang oleh banyak kan, sebagai balas dendam perang Badar, kaum kafir Quraisy itu pengen nyerang. Nabi waktu perang Uhud sebenarnya pengennya secara pribadi sistem perang kota, ingin menahan musuh di dalam kota Madinah, kan udah mengenal medan sendirilah kata bahasa Nabi. Pengennya Nabi itu sistemnya perang kota. Tapi ketika berdiskusi dengan para kaum muslimin, para jamaah, para sahabat itu menginginkan jangan sampai di kota Madinah perangnya Rasul. Bahaya kalau di kota Madinah, nanti kota kita ini bisa di bumi hanguskan. Bahaya kalau kita, risikonya terlalu besar kalau kita berperang di dalam kota, sistem pertahanan kota. Akhirnya Nabi namanya orang demokratis ya mengikuti keputusan bersama yang diusulkan para sahabat. Ya udah kalau gitu kita keluar kota Madinah, kita sambut musuh di bukit Uhud. Nah, karena pasukan kita itu memang terbatas, pasukan kaum muslim itu belum tidak sebanyak kaum Quraisy, maka oleh Nabi dipilih-pilih. Pasukan yang nggak banyak ini diatur strategi yang luar. Nabi itulah strateginya luar biasa. Nabi itu akhirnya dipilih siapa yang ahli mana, berapa orang,
Makanya kita harus sampai dulu di Bukit Uhud, kita cegat musuh di Bukit Uhud. Berapa orang yang ahli panah kata Nabi ditaruh di atas bukit, puncak bukit. Pesen Nabi, ini yang menjadi sumber kealaan kita, pesen Nabi, apapun yang terjadi jangan sampai nanti yang di atas bukit ini turun sebelum perang benar-benar berselesai. Ini pesen Nabi benar-benar ini sebagai komandan perang. Jangan sampai apapun yang terjadi jangan sampai turun. Akhirnya biarkan perang terjadi. Strategi Nabi luar biasa, ketika musuh datang, ketika perang terjadi dihujani anak panah dari puncak bukit. Musuh kocar-kacir, udah kocar-kacir berantakan, waktu itu udah ada sebagian lari. Nah, melihat karena pasukan kafir Quraisy ini perbekalannya luar biasa banyak, memang prediksinya mau perang mau panjang, mau menyerang kota Madinah, bawaannya banyak. Nah, pokoknya melimpah lah bawaannya itu. Akhirnya ketika mereka kocar-kacir, mereka yang di atas ditugasi Nabi di puncak bukit tergoda oleh harta rampasan perang yang banyak, ya harta bendanya, perempuan-perempuan cantik, yang macam-macam tergoda. Tidak ingat pesan Nabi. Perang belum selesai, melihat musuh kocar-kacir, lihat harta rampasan perang banyak, dia turun. Ya, ini nggak mengikuti instruksi jenderal, akhirnya dia turun. Akhirnya rebutan harta rampasan perang. Nah, ketika mereka turun rebutan harta perang, kaum kafir Quraisy itu udah kocar-kacir, dia turun. Nah, ini Khalid bin Walid yang itu pimpinan kafir ini belum masuk Islam, kan terkenal sebagai panglima perang yang ini, Saifullah al-Maslul itu kan julukannya. Dia tahu lah pasukan muslimin ternyata dikit ya. Itu turun dari bukit, dia perhatikan dikit, ternyata kirain banyak yang di atas bukit tadi, nggak taunya hanya beberapa orang saja yang memang ditugaskan yang ahli panah untuk menghujani kaum kafir Quraisy yang ada di bawah. Akhirnya apa? Ya ini kemudian Khalid bin Walid ini yang pinter di strategi perang, dia pinter ngelihat pasukan kaum muslimin sudah tergoda turun, dia tahu, dia memutar, ganti dia yang naik ke atas bukit. Kemudian berbaliklah saat itu, dia menyuruh, memerintahkan pasukannya untuk menghujani kaum muslimin yang ada di bawah, ya kan, dengan taktik sama yang dipergunakan oleh kaum muslimin, dijiplak taktiknya. Akhirnya ya itu, suasana menjadi chaos, berantakan. Kaum muslimin banyak yang gugur, termasuk Sayyidina Hamzah. Dalam sejarah yang luar biasa itu, yang diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi ketika sudah terbunuh, ya kan, terbunuhnya pun dengan cara yang tidak gentleman. Dia berperang di telikung dari belakang oleh namanya siapa? Wahsy bin Harb. Iya, jadi waktu itu kan ini namanya dendam, sedikit cerita. Ini karena apa? Pembahasannya panjang ini, makanya nggak bakalan selesai kalau ini, daripada buru-buru, intinya begitu. Jadi karena waktu itu kan Wahsy ini kan budak. Ini saya sedikit cerita sejarah biar nggak majunya nggak terlalu serius banget. Kita sejarah sedikit. Wahsy ini kan budak. Namanya Hindun bin suaminya, istrinya Muawiyah bin Abu Sufyan ini kan dendam karena saudara-saudaranya, pakde-pakdenya terbunuh dalam perang Badar. Dia ingin membalas dendam. Tentu yang pertama, dia punya budak namanya Wahsy bin Harb, salah satunya dari Ethiopia. Wahsy ini kemudian dia karena budak, dia berjanjikan membalas dendam. Dia berkata kepada Wahsy, saya ingin dalam perang Uhud nanti kamu membunuh di antara 3 orang ini. Kalau kamu bisa membunuh 3 orang ini, salah satu dari 3 orang ini, kamu saya merdekakan jadi budak. Namanya budak itu kekayaan tertinggi kan, jadi merdeka. Orang kalau udah merdeka itu, kalau budak kan pengennya paling dalam hidupnya yang satu, menjadi orang yang merdeka. Maka ketika diiming-iming ini, ya Wahsy pengen banget dong jadi orang merdeka. Maka dia menyanggupi, kemudian berkata, terus siapa yang harus saya bunuh? Itu Wahsy, kata Hindun, kata tuan. Jadi kata Hindun kemudian berkata, kamu kalau bisa bunuh 1.
Muhammad Rasulullah. Disuruh bunuh pertama itu targetnya Rasulullah. Tapi apa Wahsy berkata, wah kalau itu saya nggak sanggup Tuan, kata Wahsy kepada Hindun. Saya nggak sanggup Tuan. Mengapa nggak sanggup membunuh Muhammad? Muhammad itu selalu dikelilingi oleh para sahabat terbaiknya. Jadi saya nggak ada kemungkinan, nggak ada peluang untuk bisa membunuh Muhammad dalam perang ini. Ini Wahsy ya, menyerah dia membunuh Nabi Muhammad. Terus yang kedua, udahlah kalau Muhammad nggak bisa, dua deh. Target yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena banyak keluarganya meninggal di tangan Ali. Wah kalau itu saya juga ini nggak sanggup Tuan. Kenapa? Ali itu di samping pemberani, ahli perang, senjata semuanya dia cakap, dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, orangnya hati-hati dan waspada. Nggak bisa saya, nggak sanggup kalau saya membunuh Ali, kata Wahsy bin Harb. Terus yang ketiga, dia deh kalau Muhammad nggak sanggup, Ali nggak sanggup, yang ini deh, ini masa harus sanggup kamu ini. Nanti kamu nggak merdeka loh kalau nggak sanggup juga yang ketiga ini. Kata siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini. Kata Wahsy, kalau ini saya sanggup. Kenapa kamu yakin begitu sanggup? Hamzah memang hebat, jago pedang, jago macam-macam senjata bisa gelarnya kan singa padang pasir kan dia. Tapi dia itu orangnya ceroboh. Kalau ini saya sanggup ini. Dia itu ceroboh orangnya. Nanti saya cari dia lengahnya di mana, nanti saya bunuh. Sanggup saya ini. Kalau ini akhirnya janji harb benar. Emang Hamzah itu orangnya, mohon maaf, dalam beberapa literatur itu kurang waspada. Dalam perang Uhud itu emang dia perang dengan luar biasa gagah berani, banyak membunuh musuh, tapi apa, dia orangnya ceroboh. Akhirnya benar pada saat dia lengah, Wahsy ini yang mindik-mindik, kemudian pas ngelihat dia udah jarak lemparnya, dia kan Wahsy ini ahli dalam melempar tombak. Nah ini Wahsy itu punya keahlian itu. Orang-orang Ethiopia zaman itu senjata keahlian mereka yang paling dikenal itu yaitu melempar tombak. Maka dia pas ketika melihat Hamzah bin Abdul Muthalib ini dalam perang Uhud ini lengah, kemudian dia dari belakang mindik-mindik, pas dalam posisi lemparan yang tepat, dia kemudian melempar tombaknya tepat kena di samping ini, di bawah ulu hati ini sebelah kiri, ini kena. Akhirnya beliau roboh, pada robotnya kemudian dibunuh. Kemudian atas perintah Hindun, dia itulah terjadi peristiwa sangat memilukan itu, dadanya dibelah, jantungnya dikunyah-kunyah. Nah, ini memberikan pengaruh yang luar biasa pada Nabi SAW, kesedihan yang luar biasa. Bahkan ini sejarahnya sebagai manusia biasa, mohon maaf ini, sebagai manusia biasa, peristiwa gugurnya Hamzah dengan cara yang tidak manusiawi itu berpengaruh besar terhadap diri Rasulullah SAW. Kenapa? Dia pamannya, macam-macamnya diperlakukan seperti itu, seolah ada dalam diri Nabi itu perasaan marah yang luar biasa, tapi tidak ditunjukkan dari Nabi. Tapi sampai akhirnya apa? Ini dalam sejarah banyak disebutkan. Sampai ketika Wahsy bin Harb ini memeluk Islam dan menghadap kepada Nabi, dia menyampaikan syahadat di hadapan Nabi. Nabi itu bertanya, ketika ditanya siapa namamu, Harb, Wahsy bin Harb, apakah kamu Wahsy bin Harb dari Ethiopia ini, disebutkan Nabi, iya saya orangnya. Sampai Nabi apa? Nabi tidak mau memandang wajah Harb, Wahsy bin Harb ini, padahal itu melakukan syahadat. Itu dalam sejarah disebutkan. Saking apa, secara manusiawi Nabi ingat di bagaimana diperlakukannya paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi secara ini diterima syahadatnya, diterima, tapi secara manusia Nabi nggak bisa memandang wajah, nggak sanggup memandang wajah orang yang telah memperlakukan pamannya dengan luar biasa itu, kejamnya itu. Nabi nggak sanggup. Jadi pas ini Nabi itu berpaling wajahnya. Jadi itulah dalam sejarah disebutkan Wahsy adalah orang pribadi yang unik. Ketika dialah orang yang ketika sudah masuk Islam itu dia nggak pernah bertemu dengan Nabi. Dia selalu menghindar dari Nabi karena dia paham. Wahsy ini sadar diri, dosanya sangat luar biasa besar,
kesalahannya kepada Nabi dan keluarganya besar, maka ketika sudah masuk Islam pun dia nggak pernah mau bertemu dengan Nabi. Ketika ada Nabi dia menjauhkan diri, karena dia sadar saat dia menyampaikan syahadat saja Nabi enggan memandang wajahnya. Karena apa? Kejahatannya itu yang luar biasa. Akhirnya apa? Ini membuat dia mengalami trauma juga, nih namanya Wahsy bin Harb. Dia menyadari bahwa seandainya saya ini orang yang akan celaka kalau seumur hidup saya tidak bisa menebus kesalahan saya yang luar biasa terhadap Hamzah. Akhirnya apa? Sepanjang hari dia memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa menebus kesalahannya yang telah membunuh Hamzah itu, dengan bisa membunuh orang yang kesalahannya paling besar terhadap Islam. Kalau Hamzah orang yang paling besar jasanya kepada Islam, maka dia memohon kepada Allah agar sebelum ajalnya datang dia diberi kesempatan untuk membunuh orang yang paling besar dosanya kepada Islam. Ini Harb. Akhirnya benar itu, kesempatan itu datang akhirnya. Ini sedikit cerita aja. Di penghujung akhir umurnya itu kan, ketika pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu kan terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Pernah dengar Musailamah Al-Kadzab Bapak Ibu? Yang mengaku nabi palsu itu, yang bikin ayat-ayat sendiri yang dimirip-miripin sama ini kan. Nah, itu dalam perang ini Musailamah Al-Kadzab ini luar biasa. Pengikutnya banyak dari Bani Yamamah, dari apa itu? Lupa saya. Pengikutnya banyak. Mengapa? Karena dia itu sebenarnya, dia ngaku sebenarnya dia itu orang Muslim. Bahkan dia berjasa membangun masjid yang luar biasa di kampungnya di Yamamah itu. Dia juga orangnya saleh, pendiam. Maka terus dia kelebihannya apa? Musailamah Al-Kadzab ini tadi pintar orangnya, terus pendiam. Terus dia juga punya atau mempelajari ilmu sihir. Nah, ini yang membuat dia mengaku nabi. Di samping pintar, soleh, dia juga membangun masjid, dia punya ilmu sihir. Kemudian dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Inilah kemudian dia mengklaim diri sebagai nabi. Saya nabi juga sebagaimana Muhammad di Madinah. Akhirnya banyak nih orang-orangnya, banyak orang-orang kaumnya ini yang percaya bahwa Musailamah Al-Kadzab ini nabi juga. Maka ketika Abu Bakar Rasul wafat, dia semakin gila tuh memelukamirkan dirinya sebagai nabi. Dia terus menentang kewajiban zakat, menentang syariat-syariat Islam yang lain. Yang penting orang Islam itu ya udah sholat aja gitu doang. Yang lain tuh nggak ada kewajiban lagi, macam-macam itu nggak ada, diambil yang enak-enaknya. Ada bahkan minuman keras boleh, apa berzina boleh kata dia. Dia ambil yang enak-enaknya aja agama itu. Akhirnya apa? Sama Abu Bakar diputuskan untuk ditumpaskan. Nah, pada saat perang inilah kesempatan tadi Wahsy bin Harb untuk menebus dosanya. Nah, dalam pertempuran ini Wahsy berjanji, saya akan ada di barisan depan untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Saya juga tidak akan seperti yang saya lakukan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, saya melakukan secara tidak kesatria dengan dari belakang. Maka menghadapi Musailamah Al-Kadzab, saya akan membunuh dan saya akan berperang secara gentle, secara kesatria. Itu kira-kira apa namanya tekad dari Wahsy bin Harb ini. Akhirnya dalam perang itu benar kejadian. Ketika sudah dalam posisi yang tepat, dia akhirnya bisa membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dalam satu riwayat yang membunuh dia, tapi dalam riwayat yang lain sebenarnya dibantu ada seorang sahabat Ansor yang lebih dulu. Jadi saking ada dua senjata di situ yang berperan, antara senjata Wahsy dan pedang dari salah seorang sahabat Ansor. Tapi oleh sejarah kebanyakan dinyatakan oleh membunuh adalah Wahsy bin Harb. Nah, setelah itulah rasa bersalah Wahsy menjadi hilang. Beliau ditanya waktu itu sebelum berpulang, apa yang kamu rasakan Wahsy? Alhamdulillah saya sudah merasa agak tenang. Saya sudah pernah membunuh orang yang paling besar jasanya terhadap Islam, dan alhamdulillah sekarang saya juga bisa membunuh orang yang paling besar dosanya terhadap Islam. Mudah-mudahan menjadi sarana penghapusan dosa saya. Itulah dalam sejarah kemudian disebutkan para ulama bahwa Wahsy adalah orang yang tidak pernah ditatap wajahnya oleh Rasulullah, tapi dia juga menjadi orang dipastikan orang yang meskipun tidak pernah ditatap wajahnya oleh Rasulullah, dia akan menjadi ahli surga karena jasanya yang besar setelah dia masuk Islam. Itu sedikit tentang Wahsy. Jadi orang yang kembali kepada tadi,
bahwa orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan dan disolatkan, jadi dikuburkan bersama dengan apa adanya itu. Jadi man mata fi qital qalbi bisababi sawan utara. Jadi orang yang mati syahid itu siapa aja? Jadi di sini ada kategorinya, ada beberapa penjelasannya. Misalkan ini, orang yang mati syahid adalah man mata fi qital kufari bisababi, yaitu orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir bisababihi, dengan sebab orang kafir. Berarti meninggalnya itu sawaun qatalau kafirun mutlaqan. Jadi termasuk orang yang mati syahid itu pertama orang ikut peperangan kemudian ia terbunuh oleh orang kafir, itu dihitung mati syahid. Aw muslimah qata'in, atau dia ikut perang Pak nih melawan orang kafir, nggak sengaja nih kena senjata temennya sendiri, orang muslim misalkan perang, namanya perang kan suasana berkecamuk, saya membunuh orang musuh di depan saya, misalkan saya lempar tombak saya atau saya tebasin pedang saya, nggak taunya pas dia musuh itu di belakang bisa menghindar, Pak Haji Mahmud nggak bisa menghindar, ya kena Pak Haji. Kan kena senjata orang muslim sendiri, Pak Haji meninggal, mohon maaf, itu tetap ketong ini Pak Haji. Mati syahid dua. Jadi meskipun kena senjata teman sendiri, tapi dalam suasana perang melawan orang kafir, nah itu terbunuh secara khoto, terbunuh secara kotor, muslimah kotoin. Ada silaku, Pak Haji, jangan Pak Haji lagi ya. Mas Arif ikut perang lawan orang kafir, menggunakan senjatanya sendiri, kurang waspada atau kurang mahir menggunakan senjatanya sendiri. Pas dia ini senjatanya berbalik kena dirinya sendiri, mati dia. Nah itu juga termasuk mati syahid meskipun terkena senjatanya sendiri yang kembali. Pokoknya dalam suasana peperangan lawan orang kafir, kalau sebabnya itu dia materi itu mati syahid. Awasakoto andabatihi, dalam peperangan itu dia naik kuda, peperangan berkecamuk, dia jatuh dari kudanya meninggal, itu juga mati syahid. Jadi nggak mesti harus terbunuh oleh orang kafir langsung, tapi ketika dia ikut perang, dia ikut terbunuh di situ karena sebab peperangan itu, sebab peperangan yang terjadi itu, maka itu termasuk mati syahid. Nah ini masalahnya ini nih, ada yang berbeda pendapat. Fa imata badain qita'il qital bi jarahatin fi atau bi mauti min afghir syaitin. Lain ceritanya kalau ada ikut perang tadi, maksudnya terkait dengan hukum nanti, terkait dengan hukum memandikan dan mensolatkan. Masalahnya ketika ikut perang dia terluka dalam perang itu, tapi nggak meninggal saat itu, udah perangnya udah selesai, udah dibawa ke rumah beberapa hari sakit, tapi karena luka disebabkan dalam perang itu, kemudian dia meninggalnya setelah perang itu selesai udah beberapa hari misalnya, itu nggak dihitung mati syahid. Ya pahalanya tetap dapat itu, tapi tidak diperlakukan seperti orang mati syahid yang tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Dia tetap dimandikan, disolatkan, tapi pahalanya tetap dapat, tapi tidak diperlakukan syahid seperti orang mati syahid yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Diperlakukan seperti orang biasa untuk orang yang seperti itu, selesai setelah itu. Jadi seperti itu. Terus yang kedua yang tidak usah dimandikan itu adalah wasikti ladzi lam yastahilla shorihan. Yang kedua bayi prematur, orang keguguran, yang ketika bayi itu lahir belum ada suaranya sama sekali, belum bersuara, nggak ada suara tangisannya, nggak ada suara ceritanya. Ketika ada bayi prematur yang lahir belum kedengaran suaranya, masih di bawah waktunya, dia seharusnya belum lahir tapi dia lahir, pas lahir belum ada suaranya, belum ada apanya, itu juga sama, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan. Nah tapi kalau bayi prematur itu lahir tadi sudah ada suaranya, misalnya udah nangis, sudah kedengaran suara tangisannya atau ceritanya pas lahir, maka dia diperlakukan seperti jenazah orang dewasa. Artinya apa? Ya dimandikan, dikafani, ya seperti biasa. Tapi nanti kalau dibawa ke pemakaman, ya fleksibel, bisa boleh digendong saja orang tuanya atau siapa gitu. Jadi karena masih kecil, ya. Jadi kalau pakai keranda 24 ya ini, jadi boleh gitu. Jadi tapi diperlakukan dalam pemulasaraannya seperti orang
dewasa. Itu kalau dia sudah asik berarti jadi gitu. Wa yuksalul, nih langsung ada yang mau ditanyakan sini sebelum lanjut dikit nanti terkait memandikan jenazah. Dalam konteks sekarang orang biasa kecelakaan, Ya. itu gimana? Ya. Jadi terkait dengan mati syahid itu memang ada syahid akhirat, artinya pahalanya seperti mendapatkan orang mati syahid, tetapi dia harus diperlakukan sama seperti orang biasanya, pahalanya aja yang dapat. Jadi itu kan kata Nabi juga ada dalam hadis itu. Jadi suatu ketika Nabi diriwayatkan Ibnu Abbas itu, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ma ta'udduna syuhada fikum, wahai para sahabatku, tahukah kamu siapa itu orang-orang yang mati syahid di antara kalian, kata Nabi. Kemudian dijawab oleh para sahabat, man yaqtulu fi sabilillah sabirun muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin syahidun, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, yang dia sabar mengharap pahala Allah, tidak lari, dan kemudian dia meninggal, maka dialah itu orang yang mati syahid. Terus apa jawaban Nabi? Inna syuhadama idzan laqalilun, kalau orang mati syahid itu seperti itu, jadi orang yang mati syahid dari umatku sedikit dong, kata Nabi. Nah, jadi yang mati syahid dari umatku sedikit dong, kalau jawabannya hanya orang mati syahid itu orang yang perang doang, kata Nabi begitu. Jadi kata Nabi kemudian menjelaskan al-maqtur fi sabilillah syahid, orang yang meninggal perang, orang meninggal dalam keadaan dia melakukan kebaikan di jalan Allah, itu mati syahid. Kehitungnya mati syahid. Misalnya kita berdakwah meninggal, mati syahid. Kita belajar menuntut ilmu hanya untuk karena Allah, mati syahid kita. Tapi harus diperlakukan seperti biasa. Dia dimandikan, dikafani, itu namanya syahid akhirat. Terus siapa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'u yamutu ala fidyati sabilillah, orang yang melakukan aktivitas yang baik bahkan meninggal, meskipun meninggalnya itu di tempat tidur, tapi dia melakukan aktivitas yang baik untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama, itu meskipun meninggalnya tempat tidur itu syahid, tapi harus diperlakukan itu. Terus juga apa yang mati syahid? Wal mabtun, ini orang-orang yang punya sakit perut, dia punya penyakit lambung ke perut, ketika dia meninggal karena penyakitnya itu dia syahid, tapi syahid akhirat. Kenapa orangnya namanya mabtun itu sakit perut itu, ininya penderitaannya panjang juga, itu sakit juga, itu nggak nyaman banyak hidupnya, maka Allah kasihan, dianggap sebagai mati syahid akhirat, tapi harus diperlakukan. Mataun juga kata Nabi, ada wabah kayak kemarin COVID itu, ya kan, COVID wabah, meninggal karena wabah tertentu, misalkan COVID, kolera, penyakit yang mewabah, dia terinfeksi oleh penyakit yang sedang mewabah. Ada lagi katanya sekarang ya, HM ya, ada lagi tuh wabah lagi dari Cina lagi ya. Itu lagi. Kemarin COVID dari Cina, sekarang ada lagi tuh. Nah, itu kalau wabah gitu, orang yang meninggal karena wabah itu juga sama, dia syahid akhirat. Apalagi kalau kemarin kan, kalau kita kasihan kan, memang saudara kita yang kemarin pas COVID itu ya sampai enggak di ini kan, hanya orang-orang tertentu yang ini. Nah, makanya itulah Allah merahmati mereka menjadi termasuk orang yang mati syahid. Terus juga orang yang tersengat binatang, ya, berbisa, meninggal, misalkan digigit ular, disembur ular kobra, meninggal, nah itu juga syahid, tapi ya syahid akhirat, maksudnya diperlakukan seperti biasa, tapi pahalanya wal gharik, orang yang kelelep haji, tenggelam, nah itu iya tenggelam, tapi secara itu namanya kan, iya kan. Makanya itu Allah merahmati orang yang sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmat, kasihan gitu, orang yang mati tragis. Ini kan mati-mati yang tragis kan, maka orang yang mati tragis itu, makanya kalau keluarganya bisa menerima itu sebenarnya ya, tapi itu namanya orang kan, kita meninggal pengennya secara normal. Dalam doa juga kita diajarkan untuk meninggal secara normal, maka Allah itu wujud kasih sayang kepada hambanya. Ketika ada orang mengalami suatu musibah yang tragis, maka Allah memberikan sedikit ini, ya, kemudahan bagi orang semacam itu, karena sudah merasakan sesuatu yang sangat tragis dan sakit, maka dibalas oleh Allah dengan mati secara syahid, pahalanya mendapatkan. Orang tenggelam itu kan
Ya bayanginnya kan terus kehilangan napas pada saat dia sadarannya masih penuh, namanya tenggelam kan, itu sesuatu yang sakit banget. Makanya Allah memberikan apa namanya seperti itu, apa namanya wasyarik bahkan ada nih. Ini yang agak repot juga, sakit juga ini. Tersedak lagi makan enak, semangat banget. Ada nggak Pak orang tersedak meninggal Pak? Banyak kan? Orang makan kan sakit banget kan, kita apa air masuk kita keselak aja itu kan sakit kan Pak, jadi ini ya. Kalau kita sedak makanan kemudian sampai itu luar biasa sakit, itu syahid juga Pak, syahid, tapi ini nanti syahid akhirat pahalanya. Dan so di sananya dimudahkan lah di akhiratnya dapat surga, tapi ya itu tadi merasakan sakit yang luar biasa. Terus oh ya mohon maaf ya, jangan sampai kita dimakan binatang buas Pak, kita dimakan macan Pak, atau kita dibunuh sama gajah, dimatiin sama gajah ya, kita kan mati-mati yang sangat tragis. Ini juga sama apa walladzi yaftarisu sabu, jadi apa namanya orang yang meninggal karena ini binatang buas itu juga masuk mati syahid. Tadi kemudian juga orang yang jatuh dari tadi kendaraan ini juga tadi sahibul hadmi, kita terkena hantaman yang keras ya, atau hantaman yang keras apa ya, termasuk orang yang mohon maaf tabrakan, kecelakaan yang tragis begitu kan sampai meninggal, atau kita ketiban sesuatu langsung kita meninggal, hancur lebur misalkan pekerja proyek apa namanya, atau kita jatuh dari atas pas kerja ya, itu kan yang kita buat terkena hantaman yang keras, yang kita ya mungkin fisik kita mungkin pasti ya ini itu juga dikasih oleh Allah kemurahan mendapatkan pahala. Tapi ini ya tadi kematian yang tragis ini ya, secara orang kan mendatangkan rasa sedih yang luar biasa bagi keluarganya yang ditinggalkan, maka ketika inilah Allah menggantinya dengan pahala yang seperti itu. Jadi apa namanya, termasuk juga orang yang mati syahid, mohon maaf, wanita yang melahirkan ketika dia berpulang ke rahmatullah di saat melahirkan, karena itu perjuangannya untuk melahirkan orang itu, melahirkan itu sakit yang luar biasa, maka Allah juga memberikan kemurahan kepada kaum wanita yang berpulang pada saat melahirkan, dia juga dianggap sebagai mati syahid, yang pasti anaknya yang dilahirkan itu yang akan membawa dia ke surga. Jadi ini ada hadisnya. Jadi itu orang-orang yang mati syahid. Terus ini udah habis ya waktunya ya. 5 menit lagi. Jadi ini terus kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib salu dan dimandikan siapa al-mayyitu mayit witran secara ganjil 3 kali, 5 kali atau lebih. Maksudnya diguyurkannya itu pas guyur mandikan itu kan harus merata, itu dianjurkan untuk ganjil. Kalau sekali satu gayung udah cukup, tapi kayaknya susah lah ya kalau sekali doang udah rata semua ya, paling enggak 3-4 pernya kelipatannya ganjil ya, kata yang biasa memandikan itu kita bikin ganjil. Wa yakunu fi awali ghusli sidrun, pas pertama kali air yang digunakan pertama kali untuk mengguyur itu apa namanya, hendaklah diberikan apa sidrun, apa namanya, daun semacam itulah yang bisa menghilangkan bau-bau. Jadi sidrun itu apa namanya, daun bidara atau apa-apalah, bidara ya. Nah itu kalau orang di sini apa dipakai apa biasanya Pak? Oh ya nggak apa-apa, kalau yang sejenis itu. Ini karena di sana di Arabnya adanya yaitu pohon yang itu yang bisa dipakai. Nah kalau di Indonesia kan banyak apa-apa yang bisa menghilangkan bau itu, daun apa aja. Kalau di sini apa Pak Haji, orang kampung sini bisanya? Pandan ya, ya sama aja. Jadi intinya itu karena Arab itu nggak ada daun pandan di sono, makanya pakainya sidrun. Nah makanya pakainya daun bidara itu yang dipakai di situ. Di sana itu kalau di Arab yang dipakai 2, sidr sama khotmi. Jadi itu sejenis tanaman, itu ada 2 itu, sidr sama khotmi yang ada di sana, yang memang itu fungsinya untuk menghilangkan bau dan macam-macam biar wangi. Ya kalau di kita ya barangkali ada yang lain ya bisa. Karena ini yang disebut di sini bukan memang karena adanya di sana ya seperti itu tanamannya yang bisa untuk menghilangkan itu, makanya di dalam hadis-hadis itu disebutkan sidrun sama khotmiun. Tapi yang nggak mesti itu, kalau di Indonesia ada lain tanaman yang sejenis ya bisa digunakan. Jadi ini karena bukan harus itu, bukan, karena memang konteksnya geografisnya seperti itu. Terus wa yakunu fi akhirihi,
syai'un min kafur. Terus untuk air yang untuk guyur yang terakhir itu hendaklah dicampur dengan semacam yang wangi-wangi juga. Kalau di sini kapur, disebutkan orang-orang sana kapur barus atau kapur macam-macamnya yang wangi. Tapi jangan sampai campurannya itu terlalu banyak yang bisa merubah air itu menjadi, karena nanti air kalau ketika udah berubah warnanya karena campurannya banyak dia menjadi bukan suci lagi. Ya, makanya campurannya jangan terlalu banyak, tapi dikasih itu biar wangi, dia dikasih pewangi. Nah, itu untuk yang air yang terakhir. Jadi itu jangan sampai campurannya terlalu ini nanti air itu menjadi tidak suci lagi malah menjadi karena kayak seperti dulu dalam pembahasan yang pertama ketika tentang air ya kan, tohir mutahhir itu kan air yang suci, tapi kalau dicampur sesuatu yang suci kemudian berubah air itu maka dia menjadi bukan air suci lagi, yang dia tetap suci tapi nggak bisa mensucikan. Jadi ingatnya itu, jadi campurannya jangan sampai terlalu banyak. Itu tentang yang ini yang tentang Pakai sabun gitu. boleh, tapi kan pas mandi yang pertama itu tadi kan dicampur itu pakai sabun atau apa. Nanti kalau yang terakhir kan justru yang terakhir itu harus air yang bersih untuk tapi dicampur sesuatu yang wangi gitu. Kalau membersihkan ya pakai sabun nggak apa. Dan ingat ya Pak ya, kalau kita memandikan jenazah orang meninggal jangan kasar ya Pak ya. Karena dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa orang meninggal itu merasakan, bahkan istilahnya sakitnya itu kayak kalau kita orang dalam bahasa ini tertusuk gitu, jadi kesenggol dikit aja kayak orang sakit gigi lah. Ya kan, dalam bahasa hadis itu kan ada, kalau kita sakit gigi aja padahal kan sakit Pak ya. Dengar suara aja sakit. Nah, itu katakan dalam hadis itu orang meninggal kalau kita memandikan yang halus ya, harus lembut. Itu mah hadis Nabi, harus yang lembut. Kalau ini kita tekan perutnya juga lembut biar kotorannya keluar, itu kan harus lembut. Harus tangan kita pas ngelap juga harus pelan, jangan kasar kayak orang ini, kayak kita mandi sendiri digosok kenceng banget. Itu dia kalau dalam bahasanya dia bisa nangis, itu bisa teriak-teriak itu dalam. Kalau kita mendengar, yang dengar ya ceritanya ya semua makhluk kecuali manusia dan jin. Kalau Bapak dengar ya malah Bapak lari gitu dimandiin. Dia kalau kita mandikan jenazah harus yang lembut, halus, kita tekan juga pelan itu. Jadi dalam hadisnya tuntunannya seperti itu, karena dia masih bisa merasakan dalam hadis itu. Jadi sunahkan seperti itu. Sampai itu juga untuk menghormati, memuliakan orang yang sudah meninggal, itu bagian dari itu. Ini tanggung tak ya yang tentang kafan, yang tadi malah nggak cukup, terus tanggung setengah doang. Nanti aja ya kali ya. Nah, kafan, tentang kafan barangkali ini ya Pak ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Praktek yang biasa siapa itu? Memang kalau sekarang sih agak gampang. Kalau sekarang udah mending ya. Kalau dulu kan susah. Kalau sekarang Bapak lihat di YouTube kan ada tuh tutorial, ya kan? Nah, itu ada. Kalau zaman sekarang kita mah ilmu tuh ya itu tak, medsos itu ada manfaatnya kalau untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi untuk yang nggak bermanfaat juga lebih parah lagi. Jadi tergantung kita memakainya untuk medsos itu. Jadi kalau kita mau cari ilmu di medsos itu apa aja ada. Tapi makanya kita ya tergantung, yang bisa memanfaatkan untuk kebaikan ya baik. Kalau manfaatannya untuk yang jelek-jelek ya parah banget. Ya, itulah medsos. Baik Pak, kalau nggak ada nanya kita tutup. Ya, cukup ya Pak ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.